Lebih dari jutaan mikroba siap untuk menyerang tubuh kita. Di udara, darat, dan air, barang-barang yang kita pegang, bola, rumput, dan segala sesuatu di sekitar kita. Oleh karena itu, tubuh kita memiliki pertahanan. Pertahanan dalam tubuh terbagi menjadi 3. Pertahanan pertama tubuh dari organisme asing ataupun zat asing adalah kulit dan membran mukosa. Saat antigen ataupun benda asing menempel pada tubuh kita, kulit dan membran mukosa akan mensekresikan mukus yang mengandung zat antibakteri yang menghancurkan bakteri. Selain itu, juga terdapat silia yang membantu pengeluaran bakteri yang telah dihancurkan oleh mukus melalui bersin ataupun batuk. Dan jika bakteri sampai tertelan hingga mencapai lambung, pada lambung terdapat enzim yang akan membunuh bakteri. Selain itu, terdapat bakteri normal yang mensekresikan zat yang dapat membunuh bakteri berbahaya lain yang masuk ke dalam tubuh. Membran mukus dan kulit merupakan pertahanan pertama. Selain itu, terdapat pula pertahanan kedua dari tubuh berupa sel fagositik, protein antimikroba, respon peradangan, dan juga demam. Monosit dan neutrofil adalah macam dari sel darah putih yang bersifat fagositik. Monosit dan neutrofil berada pada sistem peredaran darah untuk mengantisipasi adanya zat asing dengan cara keluar dari kapiler menuju zat asing tersebut. Namun sebelum menyerang, monosit akan berkembang menjadi makrofag untuk memfagosit zat asing tersebut. Baik monosit dan neutrofil akan mensekresikan zat untuk memicu aktivasi dari sel NK. Sel NK juga merupakan salah satu dari sel darah putih. Sel NK tidak langsung menyerang zat asing tersebut, namun mengidentifikasi zat asing dan selanjutnya berikatan pada membran zat asing, bakteri ataupun fungi. Sel NK akan mensekresikan protein untuk menghancurkan nukleus dari bakteri ataupun fungi. Selanjutnya, yakni respon peradangan. Pada respon peradangan, saat terjadi luka, sel yang terluka akan mensekresikan histamin untuk memperlebar pembuluh kapiler di sekitarnya dan membuat sel yang terluka menjadi sedikit basah. Di samping itu, trombosit akan menutup sel yang luka agar tidak ada mikroba dari luar yang masuk, sehingga membatasi mikroba yang masuk ke dalam sel yang terluka. Sel yang terluka juga akan memberikan stimulus pada neutrofil yang berada di sekitarnya untuk menghancurkan mikroba di sekitar sel yang terluka. Namun, jika mikroba tetap ada meskipun telah mengalami respon peradangan, maka kemungkinan tubuh akan mengalami demam. Rata-rata tubuh mengalami demam pada suhu yang berkisar antara 38 hingga 39 derajat Celcius. Di dalam otak, terdapat hipotalamus yang mengandung sel saraf yang peka terhadap suhu. Salah satu dari sel darah putih akan mensekresikan hormon, yaitu endogenous pirogen, yang menstimulus hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh. Saat suhu tubuh tinggi, maka akan mempengaruhi perkembangan dari bakteri. Lambat laun, jumlah bakteri akan menurun. Yang selanjutnya adalah protein antimikroba. Saat tubuh terserang oleh virus, sel tubuh akan mensekresikan suatu zat yang disebut interferon.
Interferon akan menyebar ke sel sekitarnya untuk mencegah adanya infeksi dari virus.